Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal mulai kerja resmi dari Ibu Kota Nusantara atau IKN di tahun 2026 nanti. Ini adalah langkah besar dalam upaya pemerintah untuk memindahkan pusat administrasi negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini sudah lama direncanakan dan diharapkan bisa membawa banyak perubahan positif bagi Indonesia. Dengan pindahnya kantor Wakil Presiden ke IKN, diharapkan bisa mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut. Langkah ini penting banget buat mindahin kantor-kantor pemerintahan Indonesia ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jakarta yang selama ini jadi pusat pemerintahan, udah terlalu padat dan sering mengalami masalah seperti kemacetan dan banjir. Dengan adanya IKN, diharapkan bisa mengurangi beban Jakarta dan memberikan kesempatan bagi daerah lain untuk berkembang. Gubernur Kalimantan Timur, Pak Rudy Masud, udah mastiin jadwal ini. Beliau sangat mendukung rencana ini dan yakin bahwa pemindahan ibu kota akan membawa banyak manfaat bagi Kalimantan Timur, termasuk peningkatan infrastruktur dan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Beliau bilang gitu pas nemenin Pak Gibran lihat-lihat pembangunan IKN. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan ini, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para kontraktor dan pekerja di lapangan. Istana Wakil Presiden, tempat Pak Gibran nanti kerja dan tinggal, rencananya bakal siap di tahun 2026 juga. Bangunan ini dirancang dengan teknologi modern dan ramah lingkungan, mencerminkan visi Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Dengan adanya kantor dan tempat tinggal Wakil Presiden di IKN, diharapkan bisa menjadi simbol kemajuan dan perubahan positif bagi seluruh negeri. Tanggal 28 Mei 2025 adalah hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang pertama kali ke IKN setelah dilantik jadi Wapres. Ini adalah kunjungan yang sangat dinantikan oleh banyak pihak. Pak Gibran datang bareng pejabat-pejabat penting, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam proyek ini. Pejabat-pejabat tersebut termasuk Pak Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud. Mereka bersama-sama mengecek sejauh mana pembangunan ibu kota baru ini telah berjalan. Proyek ini adalah salah satu yang terbesar dan paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Kunjungan ini nunjukin kalau pemerintah serius banget sama proyek IKN. Dalam konferensi pers, Pak Gibran menekankan pentingnya proyek ini untuk masa depan Indonesia. Pak Gibran juga cerita soal kunjungannya di media sosial. Dia berbagi foto dan video yang menunjukkan kemajuan proyek ini. Jadi masyarakat bisa tahu dan ngerti betapa pentingnya proyek ini. Media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik. Cara Pak Gibran ini bikin proyek besar IKN jadi terasa lebih dekat sama kita. Dia juga berinteraksi dengan warga setempat, mendengarkan aspirasi dan harapan mereka. Jadi kita semua ikut nunggu-nunggu IKN jadi. Proyek ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Waktu Pak Wapres Gibran ke IKN, beliau juga ngecek Istana Wakil Presiden. Pembangunannya udah 43% selesai. Rangka bangunannya udah jadi. Sekarang lagi dikerjain bagian arsitektur sama pemasangan alat-alat khusus. Pak Basuki Hadimuljono maunya tahap pertama istana ini selesai Desember 2025. Tahap pertama ini termasuk kantor Wapres, tempat tinggal sama sekretariatnya. Kemajuan ini nunjukin kalau pembangunan IKN lagi semangat-semangatnya. Pada tanggal 28 Mei 2025, Wakil Presiden Gibran melakukan inspeksi terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis di ibu kota negara. Beliau memeriksa pembangunan jalan tol IKN Seksi 5B. Jalan tol ini sangat penting untuk memastikan aksesibilitas yang mudah ke berbagai lokasi di ibu kota baru. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat waktu tempuh, sehingga mendukung mobilitas masyarakat dan efisiensi logistik. Selain itu, Pak Gibran juga mengunjungi beberapa fasilitas kesehatan yang sedang dibangun, seperti Rumah Sakit Abdi Waluyo dan Rumah Sakit Hermina. Kunjungan ini menekankan pentingnya memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dan modern untuk mendukung kesehatan masyarakat di IKN.
Fasilitas kesehatan yang baik akan memastikan bahwa warga IKN mendapatkan pelayanan medis yang berkualitas. Ini juga akan menarik tenaga medis profesional untuk bekerja di ibu kota baru, sehingga meningkatkan standar kesehatan secara keseluruhan. Pak Gibran juga meninjau pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan tempat-tempat ibadah. Gedung-gedung ini akan menjadi pusat administrasi dan spiritual bagi masyarakat IKN, mencerminkan keberagaman dan toleransi yang menjadi ciri khas bangsa kita. Inspeksi ini menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota baru mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, hingga gedung pemerintahan dan tempat ibadah. Semua ini dilakukan untuk menciptakan ibu kota yang modern, efisien, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Waktu Pak Wapres Gibran ke IKN, beliau fokus banget sama urusan jalan dan kesehatan. Jalan tol IKN Seksi 5B itu penting banget buat ekonomi dan biar gampang kemana-mana. Rumah sakit kayak Rumah Sakit Abdi Waluyo dan Rumah Sakit Hermina juga penting banget buat ngasih layanan kesehatan yang bagus. Proyek-proyek ini bagian penting dari rencana besar IKN. Tujuannya biar IKN jadi ibu kota yang rapi dan nyaman buat warganya. Waktu Pak Wapres Gibran keliling IKN, beliau juga lihat proyek tempat ibadah dan pendidikan. Beliau datang ke Masjid Negara. Masjid ini bakal jadi tempat ibadah yang penting dan bangunannya juga bagus. Pak Gibran juga ngecek pembangunan kampus Universitas Gunadarma di IKN. Ini penting biar IKN jadi pusat ilmu pengetahuan. Pembangunan ini nunjukin kalau IKN dirancang buat semua kebutuhan warganya, baik buat ibadah maupun buat belajar. Waktu Pak Wapres Gibran keliling IKN, beliau bilang penting banget buat kerja sesuai jadwal dan jaga kualitasnya. Kalau telat, nanti pembangunan ibu kota baru ini bisa keganggu semua. Pesan Pak Gibran jelas, harus selesai tepat waktu, tapi kualitasnya jangan sampai jelek. Aturan ini berlaku buat semua pembangunan, dari gedung-gedung besar sampai taman-taman umum. Pak Wapres Gibran pengen banget IKN banyak unsur alamnya. Beliau minta supaya di sekitar Istana Wakil Presiden ditanami pohon beringin. Pohon beringin itu lambang kekuatan dan tahan lama. Jadi, istananya nanti kelihatan lebih bagus dan punya arti budaya. Keinginan Pak Gibran soal tanaman hijau ini sejalan sama rencana IKN jadi kota hutan yang ramah lingkungan. Kunjungan Pak Wapres Gibran dan rencananya buat kerja di IKN tahun 2026 nanti nunjukin kalau pemerintah benar-benar komitmen sama ibu kota baru ini. Targetnya IKN bakal jadi pusat pemerintahan utama di tahun 2028. Keterlibatan Pak Gibran ini jadi tanda babak baru pemerintahan Indonesia. Kepemimpinan beliau diharapkan bisa bikin IKN jadi kota yang hidup dan terus berkembang.